Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jeremy Nathan Talumingan. Aku sekarang kelas 10 di SMA Stella Maris BSD, menjabat sebagai Putra Stella Maris BSD tahun 2024. Dan saya Rina dari kelas 11 SMA Stella Maris BSD, dan saya sebagai Putri SMA Stella Maris BSD periode 2024. Cerita dikit dong, kok lu mau ikut Putra Putri gitu, kayak what drives you? Sebenarnya sih kalau ditanya pengen ikut kenapa, gue tuh kayak ngerasa butuh pengalaman sih. Karena kan seperti orang-orang tahu kan, kita dalam hidup pasti kan akan terus selalu belajar ya. Jadi kayak pasti cari pengalaman tuh penting. Itu sih dari gue. Kalau lu gimana? Kalau gue sih karena ya jujur aja sama aja sih. Gue mendingan nyoba gagal daripada gak sama sekali. Ya udahlah, ada acara ikut. Nah, kalau misalnya selama prosesnya, menurut lu dari awal pendaftaran sampai crowning, lu bakal rate itu berapa? Dari 1 sampai 10? Jujur aja kalau rating itu, gue kasih sekitar kayak 8,9 gitu. Pasti gara-gara ada itunya ya, kayak di tengahnya entah ada yang susah partnya, kayak gitu nggak sih? Soalnya kita kan sempat bikin esai gitu kan, itu nyari temanya, setengah mati itu susah. Ya pokoknya paling bagian tema sama sih, bagian nyari esai itu sama. Kalau dari gue ya, kayak bagian bakatnya sih, cari untuk bakat. Karena kan sebenarnya sih nggak kenapa-napa ya, cuman kayak nyari idenya itu loh. Karena kan kita kalau misalnya punya bakat kan nggak mungkin serta-merta kayak langsung tok, nunjukin ini nih langsung bisa, nggak mungkin. Kalau lu di ajang Putra Putri SMA nunjukin apa sih? Gua waktu itu pas unjuk bakat nunjukin kayak plating masak gitu. Awalnya gue pengen masak bawa kompor, bawa panci. Cuman kan nggak mungkin kan kita naik panggung bawa kompor, dikasih 5 menit doang itu udah hidupin kompornya aja, masaknya aja itu udah lama. Ya udah, plating aja. Pastry gitu sih. Kalau lu bikin apa sih waktu itu? Kalau gue waktu itu sih karena kebetulan gue bisa berkompeten di bidang musik, sama kayak gue bisa produksi juga aransemen gitu. Jadi kayak gue nampilin aransemen dari lagunya Stella Maris ya, She United. Yang waktu pas Natal. Jadi semuanya kayak ada ide, di rearrange lagi, baru tinggal ditampilin sambil main keyboard. Udah, itu sih. Gue mau nanya dong, pas pengumuman tuh, pas di crowning kayak kepilih, yang lu rasain tuh gimana sih? Yang pertama kali lu rasain lah. Jadi itu kan acaranya bisa dikatakan agak lama ya, soalnya di awalnya itu banyak penampilan. Bisa itu ada TK, ada SD itu gue gemes banget liatnya. Tapi itu karena penampilan agak lama, gue jadi kayak makin kayak kayak deg-degan gitu. Sebelah gue ada emak gitu, jadi kayak mah menang gak ya? Menang mungkin menang nggak ya, menang mungkin gitu, kayak bolak-balik gitu pikirannya. Dia udah pengumuman putra kayak kongres ya, terima kasih, selamat juga, selamat ya. Kamsa. Nah habis itu pengumuman putri itu udah disebutin kan dari belakang juara 3, juara 2, langsung tuh dalam hati juara 1, amin. Kalau juara 1 steaknya favorit, habis itu diumumin juara 1 dan favorit. Lo juga kan? Sama, ya. Makanya kejutan banget. Kalau lu perasaannya gimana sih waktu itu crowning? Pas crowning sebenarnya sama-sama ya, mirip-mirip, kayak ada lah rasa deg-degan. Karena kan yang dulu 3, 2, 1 favorit. Pas udah 3 nggak dapet masuk, langsung duduk makin tinggi. Terus 2 diumumin nggak dapet, deg. Nah masuk 1 tuh entah makin kenceng sama udah mau turun, karena kan ada feeling kayak nggak kepilih sama kayak kepilih ya. Pas langsung kepilih, duduk. Wih, pas langsung naik ke atas panggung, megang penghargaan, dapat segala macam, getar-getar. Iya, sumpah itu gitu banget. Hanya kayak nggak expect aja gitu kepilih. Cuman mungkin saya diizinkan ya kali ya buat kepilih. Dapat rezeki. Amin. Jadi ya begitu sih. Perasaannya senang, excited, terus kayak ini experience karena dapat penghargaan juara 1 dan favorit. Jer, emangnya selama berjalannya ajang Putra Putri ini kayak pelajaran apa sih yang kalau lu sendiri dapat? Kalau ditanya pelajaran sih, pelajaran hidup udah pasti banyak sih. Karena dulu jujur aja nih ya, aku orangnya susah banget atur waktu. Karena dengan adanya ajang Putra Putri ini, jadi kayak kita lebih dituntut buat bisa atur waktu. Karena kan selain mempersiapkan apa yang perlu disiapin buat persiapan Putra Putri, kan kita ada aktivitas lain dong, kayak belajar buat sekolah, tugas, ulangan. Jadi kayak dengan kita bisa mengatur waktu, manage waktu, kita bisa mulai organize semuanya dengan baik. Itu sih. Kalau lu gimana? Kalau gue sih kebetulan karena waktu itu berjalannya Putra Putri itu tabrakan juga, soalnya gue waktu itu panitia Kopa acara kita yang SMA. Nah gue panitia, kebetulan juga pas crowning itu pulang acara itu gue langsung ke sekolah. Iya, ngurusin closing. Jadi jangan lupa ya, tahun depan Kopa. Kopa guys. Ya, jadi kayak
gue harus manage time. Gue sebagai panitia Kopa dan sebagai murid aja tuh udah harus balance antara keduanya itu. Habis itu gue harus ikut putra putri ini karena keterima, lanjut deh. Nah jadi kayak harus nyari kostum, habis itu bikin desain. Tugas yang ini belum kelar, jadi kayak aduh, sehari tuh tugasnya tuh pikiran banyak banget. Tapi ya dari situ ya gue juga bisa belajar time management yang benar dan lebih teratur itu gimana sih. Oke, segitu dari obrolan dengan saya Katerina dengan Aku Jeremy. We'll see you next time. bye-bye.